Halo semuanya, selamat datang di channel Airapedia. Kali ini kita akan membahas fenomena banyaknya warga Bangladesh yang menetap di Malaysia. Oleh karena itu banyak yang menyebut Mini Dhaka ada di Malaysia. Mini Dhaka Malaysia yang juga dikenal sebagai Little Bangladesh merujuk kepada kawasan di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi pusat komunitas Bangladesh di negara tersebut. Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Silang, berdekatan dengan pusat bandar Kuala Lumpur. Komunitas Bangladesh di Malaysia ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan Mini Dhaka adalah pusat kegiatan komunitas warga Bangladesh di Kuala Lumpur. Penduduk Bangladesh di sini sering berkumpul untuk berbelanja dan bersosialisasi. Bagaimana bisa ada Dhaka yang merupakan ibu kota Bangladesh berada di Kuala Lumpur, Malaysia? Apakah yang terjadi dengan Malaysia? Dalam video ini kita akan bahas lebih mendalam tentang perubahan wajah Malaysia terkini, yang sekarang banyak sekali diserbu pekerja dari Bangladesh. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Asal mula Mini Dhaka di Kuala Lumpur berkaitan erat dengan migrasi penduduk Bangladesh ke Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat telah menarik banyak pekerja asing, termasuk dari Bangladesh yang datang untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Banyaknya orang Bangladesh di daerah ini membuatnya seperti Dhaka, bukota dari Bangladesh. Dari sinilah kemudian ada sebutan Mini Dhaka di Malaysia. Pendatang Bangladesh pertama kali tiba di Malaysia sebagai pekerja kontrak pada awal 1980-an. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk Bangladesh datang ke Malaysia untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi pabrik layanan makanan dan perkebunan. Mereka sering membentuk komunitas yang terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu di kota-kota besar termasuk Kuala Lumpur. Mini Dhaka di Kuala Lumpur kemudian muncul sebagai hasil dari perkembangan dengan semakin banyaknya penduduk Bangladesh yang menetap di kawasan tertentu. Dengan banyaknya pekerja dari Bangladesh, maka terbentuklah pusat-pusat komunitas Bangladesh dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Mini Dhaka secara tidak resmi mengacu pada kawasan-kawasan di kawasan Jalan Silang di Kuala Lumpur. Sebenarnya Malaysia juga tidak tinggal diam dalam menertibkan Mini Dhaka. Sering dilakukan operasi penertiban di sini, seperti pada tanggal 21 Desember tahun lalu. Operasi besar-besaran difokuskan di area bernama Jalan Silang dan area sekitar Kota Raya, yang keduanya sama-sama di ibu kota Kuala Lumpur. Lebih dari 1.000 warga negara asing atau WRNA yang tidak memiliki dokumen sah ditangkap dalam operasi besar-besaran di Malaysia. Operasi yang melibatkan lebih dari 1.000 personil lintas lembaga ini bertujuan memberantas aktivitas kriminal, terutama yang melibatkan WNA yang menjadi imigran ilegal di negeri jiran. Dan di antara warga negara ilegal yang paling banyak terjaring adalah dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Komisioner Datuk Alauddin Abdul Majid menyatakan bahwa lebih dari 60 lokasi di kedua area tersebut menjalani inspeksi dalam operasi gabungan yang dipelopori Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum Bukit Aman. Operasi itu dilakukan oleh 1.138 personil, termasuk dari Brigade Pusat Pasukan Operasi Umum Unit Cadangan Federal Departemen, Bea Cukai Departemen Imigrasi, dan Balai Kota di Kuala Lumpur. Kami menahan lebih dari 1.101 warga negara asing yang tidak memiliki dokumen sah dari berbagai negara, termasuk 2 anak-anak sebut Alauddin dalam konferensi pers. Seperti dilaporkan kantor berita bernama Kebanyakan WNA yang ditahan bekerja dan tinggal di area tersebut, sedangkan beberapa lainnya ada di area itu untuk tujuan lainnya. Dia menyebut operasi itu bertujuan untuk menertibkan aktivitas kriminal di area itu dan kompleks Kota Raya, terutama yang melibatkan warga negara asing. Dalam operasi tersebut, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang selundupan yang nilai totalnya mencapai Rp1.430 Malaysia atau setara 347 juta.
Barang-barang selundupan itu mencakup 100 karton rokok, 80 karton minuman beralkohol, dan obat-obatan ilegal yang dibawa masuk ke Malaysia tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan. Barang-barang tersebut sebagian besar berasal dari Nepal dan Bangladesh. Barang-barang ilegal itu didatangkan oleh para sindikat-sindikat dari berbagai negara dan agen-agen gelap dari berbagai negara. Selain tidak berizin barang-barang, itu juga datang tidak melalui tahap bea cukai. Oleh sebab itu, bisa merugikan negara. Imigran ilegal sering bermasalah. Para pedagang lokal yang memiliki bisnis di area Jalan Silang menyambut baik operasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Malaysia. Beberapa pedagang bahkan menyerukan lebih banyak operasi semacam itu demi menjaga area tersebut tetap aman dan kondusif. Salah satu pedagang lokal menyalahkan para imigran ilegal sebagai penyebab masalah dan memicu kerusakan properti yang membuat pedagang-pedagang lokal ketakutan. Beberapa warga asing sering ribut dan berkelahi saat mereka mabuk. Salah satu perkelahian mereka bahkan merusak kios-kios yang berada di sana, dan hal-hal seperti ini merupakan pemandangan yang sering terjadi bagi pedagang lokal. Kelakuan warga asing ini sangat merugikan warga sekitar. Hampir semua bisnis di area itu mempekerjakan imigran yang kebanyakan berasal dari Bangladesh dan Nepal. Seorang pedagang lokal lainnya yang sudah berbisnis di area itu selama lebih dari 8 tahun terakhir menceritakan bahwa para pekerja asing yang ada di area Jalan Silang seringkali tidak menghormati masyarakat lokal. Banyak masyarakat lokal yang melihat warga negara asing, khususnya Rohingya, yang seperti tidak berpendidikan dan beretika. Mereka menganggap tempat ini seperti desa mereka sendiri. Sikap angkuh dan sering membuang sampah sembarangan. Seringkali ditegur dan dinasehati, tapi mereka tidak pernah berubah. Mereka juga tidak menghormati masyarakat lokal. Karena jumlah mereka yang banyak, mereka menjadi tidak sopan. Mereka suka meludah kemana-mana tanpa menjaga kebersihan dan sering memicu masalah. Operasi yang dilakukan pihak Malaysia memang berhasil menertibkan mini Dhaka. Namun itu tidak berlangsung lama, tidak sampai 2 minggu digempur aparat. Suasana di sekitaran Jalan Silang kembali menjadi mini Dhaka. Warga asing berbagai negara meliputi Myanmar, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain telah kembali memenuhi hampir setiap sudut di Jalan Silang dan lebih padu. Keberadaan khusus koloni asing ini sudah tidak asing lagi di Malaysia. Anehnya keberadaan mereka ini seolah diabaikan oleh pemerintah Malaysia. Padahal warga lokal sering melaporkan ke pihak-pihak terkait. Tapi seolah-olah ada pembiaran dalam masalah ini. Apakah pemerintah Malaysia sudah lelah dengan masalah ini? Padahal keberadaan warga asing ini sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kepolisian Kerajaan Malaysia dan imigrasi seharusnya meningkatkan operasi di lokasi-lokasi yang teridentifikasi setiap saat, bukan secara musiman, untuk menghindari negara tersebut dibanjiri oleh kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya menguasai kota-kota dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Beginilah sekarang wajah Malaysia yang lebih didominasi pekerja migrannya dari Bangladesh. Tidak seperti dulu yang masih banyak tenaga kerja dari Indonesia. Dulu selama tenaga kerja dari Indonesia, masih banyak Malaysia, masih kental dengan budaya Melayu. Karena ada persamaan dari wajah budaya dan tradisinya. Tapi semenjak Malaysia membatasi tenaga kerja dari Indonesia, sekarang tenaga kerja Indonesia banyak yang kerja di luar negara selain Malaysia, seperti Korea, Jepang, dan Eropa. Karena bekerja di sana gaji lebih besar dan lebih menghargai pekerja asing. Untuk tenaga kerja Indonesia yang profesional, mereka lebih cepat dapat pekerjaan di luar negara Malaysia karena didukung oleh skill dan agen-agen terpercaya. Akan tetapi mereka yang tidak punya keahlian sama sekali akan tetap nekat datang ke Malaysia sebagai pendatang gelap atau ilegal dan mengadukan nasib yang belum jelas ke depannya. Itulah kisah dari cerita wajah Malaysia yang kini telah berubah. Semoga kisah ini menjadikan pengetahuan dan pembelajaran buat kita semua.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lewatkan video-video selanjutnya.